Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Linahtadiya laula an hadana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil rahmatillah wa ilma lana illa adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'iman ala sayyidina Muhammadillah wa yassir rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma fi ilmillah salatan wa salaman da'iman ala sayyidina nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadakkur ala akhir wa nafa wal wasa wal ifada wa istifada wal hamdulillah tamassuki ila kitabillahi wa sunnati rasulih nawaitu ta'allum wa du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa sulhihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala wa du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majlis yang senantiasa kita harapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab kita Dalilus Sa'ilin, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab yang menjelaskan tentang adabnya seseorang ketika makan dan minum. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai sekalian manusia, makanlah kalian yang halal lagi baik, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti langkah-langkahnya setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk makan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita yang halal dan thayyiban, halal dan juga baik bagi kita, bukan sesuatu yang halal tapi malah berdampak buruk bagi kita, namun halal dan thayyiban. Dan seseorang yang menjaga dirinya tidak masuk ke dalam tubuhnya kecuali makanan yang halal, maka itu menjadikan dirinya seseorang yang doanya mustajab, doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta untuk didoakan. Dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabad da'wah. Ya Rasulullah, doakan saya supaya menjadi orang yang doanya mustajab. Kalau berdoa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa jawab Rasulullah? Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amak, perbaiki makanmu, takun mustajabad da'wah, maka niscaya engkau akan menjadi seseorang yang doanya mustajab. Perbaiki makanmu di sini maksudnya adalah tidak makan kecuali yang halalan thayyiban, bukan terus makan yang enak-enak. Perbaiki makanmu bukan terus disuruh makan yang mewah-mewah, yang lezat-lezat, tidak, tapi makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Dan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di genggamannya, yaitu demi Allah, innar rajula la yaghziful luqmatal haram fi jawfihi ma yutakabbal minhu arba'ina yauman. Seseorang itu demi Allah, kata Rasulullah, tidak memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam tubuhnya kecuali apa? 40 hari tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhutin war riba fannaru aula bih.
Dan seorang hamba yang dagingnya, badannya itu tumbuh dari sesuatu yang haram, dari riba, maka yang tempat yang paling pantas bagi dirinya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyadzubillah. Jadi penting bagi manusia itu memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutnya. Jangan sampai dia tidak peduli, akhirnya yang ia makan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa? Amal ibadahnya tertolak, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan justru dia malah menjadikan dirinya terjerumus ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah kalian dari bumi ini yang halal, yang baik, dan jangan pernah kalian sesekali itu mengikuti langkah-langkahnya syaitan, karena syaitan itu adalah musuh bagi manusia. Musuh yang nyata. Musuh kita adalah syaitan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian itu dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Dikasih rezeki sama Allah, supaya rezeki itu awet, caranya gimana? Bersyukur. Kita dikasih rezeki sama Allah dan kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik bersyukur dengan lisan, dengan mengucap alhamdulillah, dan bersyukur secara hakiki. Gimana bersyukur secara hakiki? Menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah. Dikasih makan, makanan yang kita makan itu jadikan tubuh kita kuat. Nah, kekuatannya digunakan untuk apa? Untuk bertagarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah, dan makanlah kalian itu dari makanan yang halal, lagi baik, dari apa yang Allah rezekikan kepadamu. Kemudian kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kalian itu beriman, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Jangan sampai kamu itu memakan yaitu dari binatang-binatang yang disembelih yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu lafiskun, karena itu sesungguhnya bagian daripada kefasikan. Jadi kalau makan diperhatikan, jangan terus dagingnya halal. Kita tahu kalau itu penyembelihannya bukan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah, maka sembelihannya itu menjadikan haram. Jadi perkara makan ini betul-betul harus diperhatikan. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah kalian dan minumlah kalian dan jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, Allah itu enggak suka dengan sesuatu yang berlebihan. Makanannya sudah halal, dapatnya dari cara yang halal, yang dimakan binatang sesembelihan yang sesuai dengan syariat halal. Tapi jangan makan berlebihan. Jangan sampai kita makannya itu berlebihan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu enggak suka dengan sesuatu yang berlebihan. Dan itu sebagian daripada ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita untuk tidak makan kecuali yang halalan thayyiban. Bukan hanya diri kita, tapi perhatikan juga makanan yang dimakan oleh keluarga kita, oleh anak kita, oleh istri kita. Ajarkan mereka dari sejak dini pentingnya makan makanan yang halal. Karena kalau manusia itu kemasukan makanan yang haram, fannaru aula bih, maka tempat yang layak bagi dirinya adalah nerakanya Allah, wa iyadzubillah. Jangan gara-gara sesuap makanan yang haram justru malah kita menjerumuskan diri kita atau keluarga kita ke dalam siksanya Allah. Tapi ajarkan dari kecil kepada mereka tentang pentingnya jaga perut. Apa yang masuk ke dalam perut itu harus diperhatikan, apa yang keluar dari lisan itu juga harus diperhatikan.
Yang masuk, yang keluarnya harus diperhatikan. Karena bisa jadi yang masuk memberatkan kita nanti di hari kiamat, yang keluar dari lisan kita juga bisa memberatkan kita di hari kiamat. Maka hati-hati dengan apa yang masuk ke dalam tubuh dan apa yang keluar daripada lisan kita. Dalam hadis diriwayatkan oleh Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma, dia berkata, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan ketika dulu masih kecil dan berada di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatish fi sahfah. Dan dia menceritakan namanya anak kecil, makan itu tangannya ngambil ke sana kemari, ngambil makanan ke sana kemari. Maka beliau berkata, faqala li Rasulullah, kemudian berkata kepadaku Rasulullah, ya ghulam samillah, wahai anak, samillah, sebelum makan bacalah doa, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Jangan cuma asal comot kemudian makan, tapi sebelum makan bacalah bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Nah, ini adabnya seseorang yang makan. Jadi nggak main comot ke yang jauh-jauh, tapi makanlah yang ada di dekatnya, dan makan dengan tangan kanan. Sebelum makan baca doa terlebih dahulu, agar apa? Setan nggak ikut makan dengan manusia. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, kita ajarkan juga ini kepada anak-anak kita. Namanya anak-anak kan kadang nggak tahu. Nah, diajarkan mulai dari kecil tata cara makan sesuai dengan adabnya Nabi Muhammad. Karena kita itu terkadang memperhatikan pendidikan anak kita dari segi dunia saja, tapi dari segi ukhrawi kadang kita teledor atau menganggap remeh. Dari kecil anak kita sudah harus kita didik. Supaya apa? Terbiasa mulai dari kecil kalau mau makan bismillah. Mulai dari kecil kalau makan apa? Pakai tangan kanan. Mulai dari kecil kalau makan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi itu tidak mengajarkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Kalau ada seorang profesor yang handal dalam satu ilmu pengetahuan yang dia kuasai betul misalnya, maka dia tidak mengajarkan sesuatu kecuali yang paling baik dari bidang yang dia pahami. Dia tahu itu yang paling baik, maka dia akan ajarkan. Nah, Nabi Muhammad itu yang mendidik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita itu yang paling baik. Dari segi zahir maupun dari segi batin. Ini makan, cara makan kalau kita terapkan pakai caranya Nabi Muhammad, ya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sehat. Dan akan menjadikan kekuatan, kesehatan bagi tubuh kita. Karena Nabi Muhammad itu tahu semua ilmu. Diajarkan oleh Allah semua ilmu, bukan hanya Al-Quran, bahkan Al-Quran dan seisinya itu terkandung semua ilmu yang ada di muka bumi ini yang dibutuhkan sama manusia ada dalam Al-Quran. Dan Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah itu semua. Maka nggak ada rugi bagi seseorang yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajarkan kepada anak kita mulai dari kecil, dan ikat anak kita dengan Nabi Muhammad. Kita itu diperintahkan didik anak kita mulai dari kecil. Yang pertama apa? Hubbun nabiyikum, cinta kepada nabi kalian. Anak itu dari kecil jadikan anak kita itu mengidolakan Nabi Muhammad. Karena anak itu kalau seorang itu kalau sudah mengidolakan orang lain, dia akan nyontoh. Kalau cuma kenal tidak nyontoh. Lihat anak-anak zaman sekarang ketika sudah cinta sama tokoh, kemudian dia mengidolakan, dia akan contoh padahal nggak ada yang merintah. Bahkan kalau potong rambut ngikutin style atau gaya tokoh yang dia idolakan. Nanti pakaiannya gambarnya tokoh-tokoh yang dia idolakan. Apa yang dilakukan sama tokoh-tokoh yang dia cintai, dia idolakan, diikutin. Nah, kalau anak kita dari kecil sudah cinta sama Nabi, mengidolakan Nabi Muhammad, maka tindak tanduk perbuatannya, ucapannya semua niru Nabi Muhammad. Nah, dari kecil anak kita didik untuk cinta sama Nabi. Begitu makan ajarkan, nak, Nabi Muhammad itu kalau makan pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri. Nabi Muhammad gak ngajarin pakai tangan kiri, gak boleh. Kalau makan pakai tangan kanan. Dan kalau makan baca bismillah terlebih dahulu, itu yang diajarkan sama Nabi. Nah, kalau masuk kamar mandi kaki kiri, itu yang diajarkan sama Nabi. Kalau keluar pakai kaki kanan.
kalau kau itu masuk ke masjid, pakai kaki kanan. Kemudian ada doanya diajarkan sama Nabi, keluar pakai kaki kiri. Setiap anak mau melakukan sesuatu yang dididik sama orang tuanya, nak, Nabi itu seperti ini, nak, Nabi itu seperti ini. Akhirnya anaknya terbiasa tidak melakukan sesuatu kecuali mencontoh apa yang diajarkan sama Nabi. Timbul rasa cinta, mengidolakan Nabi Muhammad. Yang beruntung siapa? Orang tuanya. Kalau anak sudah cinta sama Nabi, karena orang yang jatuh cinta itu tidak mau kehilangan kekasihnya. Orang yang jatuh cinta itu akan berupaya membahagiakan kekasihnya. Anak yang cinta sama orang tuanya, dia akan berusaha bagaimana orang tuanya bahagia, tidak mau mengecewakan orang tuanya. Nah, bayangkan kalau kita punya anak cinta sama Nabi Muhammad, usahanya apa? Membahagiakan Nabi. Berarti apa? Nggak melakukan sesuatu kecuali yang diajarkan sama Nabi. Yang beruntung siapa? Orang tuanya. Begitu anaknya beranjak dewasa, ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dia sudah punya perisai. Oh, kalau saya ngelakukan ini, Nabi nggak suka. Kalau saya ngelakukan ini nggak ada, nggak bisa jadi saya nanti malah bikin Nabi Muhammad sedih. Saya nggak mau. Yang ada dia akan tergiring terus untuk mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Nabi Muhammad itu tidak pernah mencacat makanan. Tidak pernah mencacat makanan, sama sekali enggak pernah. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau enggak suka, beliau tinggalkan. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kalau kita disuguhkan makanan, kita nggak suka terus kita caci maki. Kalau kau mau makan, makan. Nggak suka, tinggalkan. Jangan sampai cacat makanan. Jangan sampai mentang-mentang punya harta, kemudian dia nggak suka, dia cacat makanannya, karena bisa beli yang lain. Tapi kalau nggak suka, tinggalkan. Nabi Muhammad nggak ngajarin kita nyacat makanan. Kadang kita ngelihat makanan aja dari bentuknya aja sudah nggak suka, sudah dicacat. Padahal diicipin aja belum. Nah, ini bukan hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amrun. Ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad, Abi Mas'ud, namanya Uqbah bin Amrun, meriwayatkan kana rajulun minal ansar yuqalu lahu Abu Syuaib. Ada salah seorang sahabat Nabi dari Ansar namanya Abu Syuaib. Wa kana lahu ghulam laham, dan dia punya seorang pembantu suka nyembelih. Jadi tukang nyembelih unta, nyembelih kambing. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'arafa fi wajhi al-ju'. Nah, sahabat Nabi ini ngelihat Nabi Muhammad dan dia tahu kalau Nabi Muhammad sedang lapar. Maka dia berkata kepada pembantunya yang tukang sembelih ini, bikinkan makanan untuk Rasulullah dan 5 orang. Jadi bikinkan, sembelihkan, masak buat Nabi Muhammad li khamsatin, dan 5 orang. Jadi beliau mau menjamu 5 orang sahabat yang bersama dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah. Dia berkata, saya ingin mengundang Nabi Muhammad SAW. Maka anak tadi yang seorang pembantu muda itu tadi menyembelihkan makanan dan dimasakkan sesuai dengan pesanan daripada Abu Syuaib. Nah, Nabi Muhammad ketika datang ke rumahnya Abu Syuaib diikutin orang ke-6. Bawa sahabatnya 5. Ada orang ke-6 yang melihat Nabi Muhammad ngobrol bicara, ikut ke rumahnya Abu Syuaib. Maka ketika sampai Nabi Muhammad di depan rumahnya Abu Syuaib, Nabi Muhammad berkata kepada Abu Syuaib, hadza tabi'ana, ini orang ikut sama kita. Fa in syi'ta an ta'dzana lahu, kalau kau mau izinkan dia ikut masuk makan sama kami. Wa in syi'ta raja'a, tapi kalau kau enggak mau, ya sudah, dia akan kembali. Kenapa Nabi izin? Karena yang diundang sama Abu Syuaib siapa? Nabi dan 5 orang sahabatnya. Nah, ini datang bawa kelebihan orang. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi sebelum masuk, Nabi Muhammad bilang dulu sama pemilik rumah, ini orang tadi ngikut sama kita. Kalau kau izinkan, ya masuk sama kita ikut makan. Tapi kalau kau nggak izinkan, ya dia pulang. Dia akan kembali nggak ikut masuk. Yang pertama yang dilakukan sama Nabi Muhammad, bikin apa? Supaya bikin tenang yang punya rumah dulu. Supaya legowo. Barangkali yang punya rumah nggak mau undang,
Makanya Nabi minta izin supaya apa? Yang punya rumah legowo, yang ikut sama Nabi juga merasa legowo juga, nggak malu, ngaku ini tidak diajak kok. Maka Nabi minta izin biar dua-duanya sama enak. Yang punya rumah enak menerima tamunya, yang ikut masuk ke rumah tersebut dia nanti kalau makan juga enak. Makanya Nabi Muhammad SAW minta izin terlebih dahulu. Dan dalam hadis ini sebetulnya kita juga bisa ambil adabnya seseorang ini kalau mampu. Kalau kita mau ngundang orang, undang juga sahabatnya. Adab, kecuali kita nggak punya. Kalau kita nggak punya, ya sudah cukupnya buat satu orang ya sudah. Tapi kalau kita ada kelebihan mau undang orang, undang juga beberapa sahabatnya. Supaya lebih nyaman duduknya, ngobrolnya tuh lebih nyaman. Dan kalau sampai kita bawa orang lain yang tidak diundang, maka minta izin terlebih dahulu. Misalnya kita diundang makan, tanya dulu, kalau zaman sekarang kan ada telepon. Ini ada teman saya juga datang kebetulan dari luar kota, kalau saya ajak boleh enggak? Oh enggak, makanannya enggak cukup. Oh ya wes, enggak apa-apa. Dan kita beli tawaran. Jangan gini, halo, ini kebetulan saya ada teman saya di rumah, enggak enak kalau enggak saya ajak. Gimana kalau saya ajak juga? Nah ini tidak ngasih pilihan. Kalau Nabi tadi kan ngasih pilihan. Ini orang ikut kami. Kalau kau izinkan ikut masuk. Kalau tidak kau izinkan ya dia pulang. Nah caranya kita izin juga seperti itu. Supaya yang punya rumah itu jawabnya legowo. Tapi kalau bilang nggak enak saya tidak ajak. Akhirnya kepepet kan terimanya. Tapi kita kasih pilihan. Kalau boleh saya ajak. Kalau tidak ya sudah. Dia tidak saya ajak. Nah, ini tata cara yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kok Nabi minta izin? Karena makanan yang dibuatkan tadi ya memang untuk Nabi dan 5 orang sahabatnya. Makanya ketika ngajak orang ke-6 Nabi izin. Lain halnya kalau orang itu ngundang, kau besok makan di rumah ya, ajak siapapun lah. Ajak sepupumu, saudaramu, orang kampung, bawa semua. Nah ini kan terbuka undangannya, tidak apa-apa. Tapi ya pakai perasaan, jangan bawa 2 bis, 2 kontainer dibawa ya repot. Tapi kalau tidak ada pembatasan dan dia memang masaknya buat orang banyak ya monggo. Tapi kalau memang ada batasan seperti ini, Nabi Muhammad tadi kan sahabatnya Abu Shu'aib ini memang masak buat sekian orang yang sudah ditentukan. Maka Nabi ketika diikutin sama orang, Nabi Muhammad minta izin terlebih dahulu. Minta izin terlebih dahulu. Dan Nabi Muhammad itu luar biasa. Bahkan Nabi ngajarkan kepada kita sifat ithar. Nabi Muhammad pun juga orangnya ithar. Nabi Muhammad kalau punya makanan, sahabatnya suruh makan, terkadang Nabi Muhammad yang makan yang terakhir. Walaupun sama-sama laparnya, yang lain makan, Nabi Muhammad yang terakhir. Jadi nggak pelit dalam urusan makanan. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu terkadang mau makan saja keluar dari rumahnya, sebagaimana disebutkan dalam Ihya Ulumuddin. Nabi Ibrahim itu terkadang keluar dari rumahnya jalan 1 mil sampai 2 mil nyari orang untuk makan bersama dengan dirinya di rumah. Nggak mau makan sendiri. Karena memberi makan orang yang lapar itu keutamaannya besar, fadilahnya besar. Jadi beliau nggak mau makan sendiri. Kalau kita mungkin sebaliknya ya. Kalau mau makan cari tempat persembunyian 1 kilo, bukan 1 mil, 1 kilo, 2 kilo, biar orang tidak ada yang ngelihat. Nah, kalau Nabi Ibrahim, para nabi, para rasul, para kekasih Allah, mereka justru orang yang suka menjamu tamunya, suka memberi makan kepada orang lain. Sampai terkadang kalau nggak dapetin orang datang ke rumahnya, beliau keluar 1 mil, 2 mil nyari orang makan di rumahnya. Karena ada keberkahan dalam menjamu tamu. Tamu itu masuk dengan rezekinya, keluar bawa meninggalkan ampunan. Jadi yang punya rumah dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu Abu Hurairah pernah laparnya yang luar biasa. Lapar luar biasa. Tapi Abu Hurairah nggak mau minta-minta. Nggak mau. Akhirnya beliau berdiri di jalan. Dari kejauhan Abu Hurairah melihat Sayyidina Umar bin Khattab lewat. Lihat Sayyidina Abu Bakar pertama lewat. Nah beliau deketin Sayyidina Abu Bakar, tanya suatu permasalahan dalam ayat Quran, dia sudah tahu. Jadi tanyanya ini pura-pura. Karena nanti kan akan dijawab sama Sayyidina Abu Bakar sambil berjalan menuju ke rumahnya. Dia berharap apa? Kalau sampai Sayyidina Abu Bakar di depan rumahnya, nanti dia diajak masuk, dikasih makan. Jadi yang ditanya sama dia pertanyaan yang dia sudah tahu. Pertanyaan itu supaya dia diajak ke rumahnya, diajak makan. Rupanya Sayyidina Abu Bakar nggak ngah.
Jadi nggak nyadar kalau keinginan Abu Hurairah itu supaya diajak masuk ke rumahnya, diajak makan. Jadi ketika nanya dijawab sama Sayyidina Abu Bakar, sampai depan rumahnya ditinggal masuk. Keluar lagi dia balik ke tempatnya, nemu Sayyidina Umar, wah ini insya Allah Umar Abdul Khattab ngajak saya. Ditanyai lagi, dijawab sama Sayyidina Umar juga nggak sadar kalau keinginannya Abu Hurairah itu diajak masuk, dikasih makan. Maka sampai depan rumahnya ya ditinggal sama Sayyidina Umar pamit masuk ke rumahnya. Dan dia lapar, sampai akhirnya dia berjumpa dengan Rasulullah, diajak sama Nabi Muhammad, ikut saya. Wah, kata Abu Hurairah, nggak ada orang yang lebih tahu dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu kalau sahabatnya ini nggak punya makan. Dibawa ke rumahnya, sampai rumahnya Nabi tanya sama istrinya, ada makanan enggak? Ada, cuma semangkok susu. Abu Hurairah ngelihat ini satu mangkok susu, kalau diminum Nabi sama istrinya, sama keluarganya nggak cukup, nggak bikin mereka kenyang. Tapi kalau saya nggak ngisi perut saya juga binasa. Saya ini juga lapar. Jadi serba bingung. Nek tak ombe sakno Kanjeng Nabi, nek ora tak ombe aku yo ngeleh. Bingung. Nah, sebelum dikasih, Nabi Muhammad malah perintahkan Abu Hurairah apa? Abu Hurairah, panggil ahlu sufah ke sini. Ahlu sufah ini sahabat-sahabat Nabi yang kekurangan harta, nggak punya tempat tinggal, nggak punya keluarga, nggak punya pekerjaan, tinggalnya di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil sama Abu Hurairah, sampai ke rumahnya Nabi Muhammad. Abu Hurairah yang pertama kali padahal ikut sama Nabi Muhammad, dan dia lapar luar biasa. Tapi ketika mau diberi makanan sama Nabi kasih pendidikan apa? Ithar, mendahulukan orang lain walaupun dirinya itu butuh. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Diajarkan sama Nabi sifat ithar, walaupun dalam keadaan lapar kau butuh, dahulukan sahabatmu. Dikasih mangkoknya, Nabi bilang apa? Kasih minum, kasih makan sahabatmu satu persatu. Sama Abu Hurairah dikasih satu mangkok. Tapi ini mangkoknya Nabi ya. Nabi ini punya mukjizat, makanan yang sedikit bisa cukup buat orang banyak. Jadi kata Abu Hurairah dikasih minum satu persatu. Setiap orang yang minum sampai kenyang yang di mangkok tidak berubah. Sampai semuanya sudah, baru Abu Hurairah disuruh minum sama Nabi. Isyrab, diminum sama Abu Hurairah sampai dia kenyang. Dibalikkan sama Nabi Muhammad, Nabi masih bilang apa? Isyrab, disuruh minum lagi, diminum lagi sama Abu Hurairah. Dibalikkan sama Nabi masih bilang isyrab, diminum sampai 3 kali sama Abu Hurairah. Ketika dibalikkan Nabi masih bilang apa? Isyrab, minum lagi Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, nggak ada tempat ya Rasulullah, sudah sampai sini. Kalau saya minum lagi tumpah. Baru yang terakhir Nabi Muhammad yang minum. Lihat bagaimana pendidikan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau pemimpin, tapi lihat beliau mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Nah, ini akhlaknya para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Jikalau salah seorang daripada kalian itu makan, jangan sampai kalian itu mengusap tangan kalian atau membasuh, membersihkan tangan, kecuali yang di tangan ini makanannya sudah hilang, sudah habis, dimakan dulu. Jangan jadi seseorang yang boros. Kadang orang makan pakai tangan, mesti penuh nasi di sini dicuci pakai air, akhirnya dia buang nasi yang ada di sini, buang makanannya. Dibersihkan dulu makanannya, dimakan sampai sudah habis, baru cuci tangan, baru dibersihkan. Jangan makanan masih banyak, kan kadang orang itu makan pakai tangan, makannya belepotan, nasinya masih penuh, cuci pakai air. Nah, ini akhirnya pemborosan. Cuma sedikit yang kau buang itu bagi orang-orang yang kelaparan sangat bermanfaat. Dan itu rezeki dari Allah. Rezeki itu harus disyukuri, jangan dibuang-buang. Adabnya Nabi Muhammad kalau makan dibersihkan yang di tangan. Yang di tangan sudah bersih, baru beliau cuci tangan. Begitu juga di piring, kalau di piring habiskan. Tidak kuat ngapain ngambil banyak. Kadang orang itu begitu ngambil piring, makan ngambil nasinya, padahal tahu perutnya nggak kuat segitu, ngambil 3 centong. Wah, ngambil telurnya 3, tempenya 14, sambelnya wah, habis itu makan nggak habis dibuang, kan sayang. Jadi perhatikan, ngambil sesuai dengan, ambil sedikit, kalau masih kurang tinggal tambah, daripada ngambil banyak terus gak habis. Kemudian yang di tangan saja kita disuruh ngabisin, apalagi yang di piring. Jangan sampai kita buang-buang sia-sia.
Nah ini perhatikan adab makan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah juga meriwayatkan ta'amul itsnain kafi thalatha, makanan untuk 2 orang cukup buat 3. Kemudian makanan untuk 3 orang cukup untuk 4. Nah, ini Nabi Muhammad ngajak kita berbagi. Karena makan itu kalau makan bareng-bareng ada keberkahan. Dan makan itu kalau bareng-bareng lebih nafsu. Kadang orang makan sendiri nggak nafsu. Tapi kalau makan bareng-bareng nafsu. Kalau makannya bareng-bareng nafsu. Kalau makan bareng-bareng kan berarti harus ngajak orang. Nah kita diajak berbagi. Wah sego sak pincuk sithik kok mosok cukup gawe wong loro. Nah kalau mau dapat berkah ndak cukup tambahin 2 pincuk. Jadi kita diajak berbagi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan. Nabi Muhammad itu kalau minum enggak cuma sekali teguk dengan sekali nafas. Tapi kalau minum dibagi sama beliau minumnya 3 kali. 3 kali nafas. 3 kali nafas dan nafasnya di luar apa namanya? Di luar gelasnya ya. Jadi kalau minum kemudian nafas, bukan nafasnya disemburkan ke gelasnya, tapi di luar daripada gelasnya. Kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, huwa ahna'u ay huwa aladzu wa aktsaru muwafaqatan lisyurbi, lebih nikmat daripada orang yang minum sekali, 1 gelasnya minum langsung ditenggak sampai habis. Itu malah nggak ngerasa kenikmatnya. Tapi dengan dibagi menjadi 3 kali nafas, maka itu kata Rasulullah yang pertama, huwa ahna'u, yaitu lebih lezat, wa abra'u wa ashfa, yaitu lebih baik bagi tubuhnya, menyelamatkan dirinya daripada penyakit. Karena para dokter pun juga menyebutkan gak baik orang itu minum kemudian sekali minum langsung dihabiskan. Tapi kalau dibagi itu lebih selamat, lebih sehat, gak bahaya. Jadi yang diajarkan sama Nabi Muhammad itu dari segi kesehatan paling bagus. Belum lagi kalau kita minumnya nyontoh Nabi, berarti minumnya kita ibadah, minumnya kita dapat pahala. Karena apa? Ngikutin sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau minum bismillah, minum, lepas alhamdulillah, minum lagi bismillah, lepas alhamdulillah, minum lagi bismillah, lepas alhamdulillah. Minuman itu jadi kekuatan. Air yang masuk dalam tubuh manusia itu jadikan energi, jadikan kekuatan. Kalau yang masuk di bismillahi, di alhamdulillahi, insya Allah energi atau kekuatan yang tumbuh di dalam tubuh manusia dari sesuatu yang berkah. Karena apa? Dibacakan namanya Allah. Nah energi yang baik tadi lebih enak untuk ngajak dirinya berbuat taat daripada bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada manfaat. Kalau energinya baik, energi yang masuk itu tumbuhnya dari air yang masuk dengan dibacai bismillah, ya insya Allah diajak taat baik. Diajak maksiat mau, diajak maksiat gak mau. Jadi sunnahnya Nabi Muhammad kalau minum 3 kali. Kalau minum langsung banyak, misalnya 1 liter itu langsung diminum, gak pakai bernafas, langsung ini justru malah bahaya buat ginjal, buat perut dan lain sebagainya. Tapi kalau ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad, justru kita akan mendapatkan manfaat. Wa ana atanaffasu fi syarabi thalatha, kata Anas bin Malik, dan saya pun setiap kali minum bernafas 3 kali. Untuk apa? Ngikuti Nabi Muhammad, iktidaan bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi itu ngelihat Nabi kayak apa diikutin. Karena mereka tahu kalau yang dilakukan sama Nabi itu sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik perilaku. Maka mereka sudah pakai tanya, ini manfaatnya apa tuh ya Rasulullah? Ini dari segi kesehatan ada apa? Enggak tanya gitu sahabat. Begitu ngelihat dilakukan sama Nabi, ini paling istimewa. Dapat penjelasan, enggak dapat penjelasan, sahabat Nabi ngikutin. Karena tahu perbuatannya Nabi itu pasti istimewa. Jadi mereka yaktadi, mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an yushraba man fis siqa fa unbitu anna rajulan syariba man fis siqai fa kharajat hayyatun. Nabi itu melarang seseorang itu minum dari mulutnya tempat minum. Kalau orang Arab dulu minumnya pakai gerbeh. Gerbeh itu dari kulitnya kambing. Jadi kulitnya kambing itu bentuknya ya masih kayak kambing besar. Jadi kulitnya kambing itu dibuat kendi. Sampai sekarang masih ada. Nah ujungnya itu kan lehernya. Jadi itu kayak mulutnya
mulutnya apa namanya, teko lah. Diisi air. Nah, Nabi ngelarang seseorang itu minum langsung daripada mulutnya teko, daripada mulutnya gerbeh itu tadi, tempat air minum. Kata Abu Hurairah, ketika Nabi ngelarang, ya para sahabat nggak ngikuti, tapi kata Abu Hurairah, saya tahu juga apa madharatnya, bahayanya orang minum daripada tangkai mulutnya tempat minum tadi. Karena setelah Nabi ngelarang, saya dapetin ada seseorang yang minum dari mulutnya teko tadi, dari gerbeh tadi, dan ternyata di dalamnya ada ular. Nah, jadi ada manfaatnya semua yang diajarkan sama Nabi. Jangan ngokop, tau, minum dikokop langsung gitu. Yang pertama apa? Kau bisa ngerubah baunya, aroma yang ada di air minum tersebut, karena kau minum langsung dari tangkainya, dari tempatnya dia mengeluarkan air. Yang kedua, kau bisa ngotorin. Yang ketiga, kau nggak bisa ngontrol minummu. Harusnya kau cuma butuh sedikit, akhirnya karena minumnya dari situ kebanyakan. Yang ketiga, kau nggak tahu apa yang ada di dalam situ. Bisa jadi ada kotoran, bisa jadi ada hayawan, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada sahabat yang minum tiba-tiba ada ular keluar dari dalamnya. Maka kalau minum, kasih tempat supaya kau bisa ngelihat wujud air tadi. Nah, lebih selamat, airnya bersih, bagus, baru kau minum. Nah, kalau di zaman kita di sini kan nggak ada gerbeh, tapi kan ada teko. Ada teko, misalnya buat minum bareng-bareng, ini orang ngambil diminum dari dikokop seperti itu. Akhirnya yang lain, wah gila aku, bekas cangkemnya. Akhirnya bikin orang lain nggak mau minum. Belum lagi kalau makan gulai, waduh, sudah minum atasnya orang nyuntak sampai gelas ke-10 masih bau gulai. Sudah yang minum nggak ikut urun makan gulai, kena baunya gulai, apalagi makan duren. Wah, kan tidak enak. Dan ini adabnya Nabi Muhammad, tuang di gelas baru minum. Dan kalau ada binatang, ada apa, kau juga bisa tahu. Tapi kalau langsung justru malah membahayakan dirimu. Kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu kalau sudah selesai makan, beliau mengucapkan alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira makfiyin wala mustaghna anhu rabbana. Jadi kalau selesai makan baca doanya. Alhamdulillahilladzi at'amani wa asqani min ghairi hauli wala quwwah, bagus. Dah hafal alhamdulillahirabbil alamin. Terus dihafalkan doanya selesai makan itu singkat kok. Tapi yang terpenting kita dituntut selesai makan bersyukur, berdoa kepada Allah. Bahkan para ulama itu bukan hanya makan selesai makan ngucap alhamdulillah baca doa, enggak. Bahkan selesai pengajian baca doa setelah makan. Ada salah seorang ulama Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, orang alim besar. Setiap selesai ngaji baca doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani wa asqani min ghairi hauli wala quwwah. Ketika ditanya, loh ini doa selesai makan kok dibaca selesai pengajian? Iya, karena saya baru saja ngasih makan ruh saya, ngasih makan jiwa. Sebagaimana fisik saya kalau saya makan, saya baca doa setelah makan. Setelah ruh dan jiwa saya beri makan ilmu, yaitu saya juga baca doanya. Sampai seperti itu. Nah, kita kalau habis makan, maka ikutin sunnahnya Nabi, baca doa setelah makan supaya makanannya itu berkah, supaya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan juga oleh Al-Miqdam bin Ma'di, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min badnin." Jadi tidak ada tempat yang dipenuhi sama anak cucu Adam yang lebih buruk daripada apa? Perut. Tidak ada tempat yang dipenuhi yang lebih buruk bagi anak cucu Adam sebagaimana dia memenuhi perutnya. Jadi kebanyakan makan itu nggak baik. Makan ya sesuai dengan kebutuhan kita, supaya kita nggak lapar. Kalau tidak bisa, kata Rasulullah apa? Fathuluthun li ta'amihi, jadikan badanmu itu sepertiganya buat makananmu. Wa thuluthun li syarabihi, sepertiganya lagi buat minummu. Wa thuluthun li nafsihi, dan sepertiganya lagi untuk nafasmu. Jangan dikebain makanan kalau sudah penuh perut gedibel, tak bisa ngapa-ngapa malahan. Orang kalau kebanyakan makan yang ada ngantuk, kalau sudah ngantuk tidur. Kalau sudah tidur sedikit ibadahnya. Nasihatnya Luqman Al-Hakim apa? Jangan perbanyak makan, karena kalau kau perbanyak makan kau banyak tidur.
Orang yang semasa hidupnya di dunia banyak makan, banyak tidur, datang di hari kiamat dalam keadaan bangkrut. Karena apa? Amalnya sedikit. Lah uripe mangan turu, amalnya sedikit. Orang kalau kekenyangan diajak taat. Coba lihat orang yang puasa. Allahu Akbar, makan sampai 3 kali. 3 piring. Belum buahnya, belum es dawetnya 2 gelas, belum rotinya, belum kurmanya. Selesai makan adzan isya, ayo tarawih. Males. Kekenyangan no. Wah ngantuk aku sok yo. Yang ada gitu. Orang kalau kebanyakan makan yang ada ngantuk. Tapi kalau makan sesuai dengan kebutuhannya dan makan terlalu banyak justru malah ada madaratnya buat tubuh. Justru malah bukan mendatangkan sehat tapi mendatangkan penyakit. Tapi kalau orang makannya pas sesuai dengan yang dia butuhkan, maka justru itu malah menyehatkan. Nah, di sini kemudian disebutkan adab-adabnya makan dan minum. Yang pertama, ayyakuna ta'am halalan thayyiban. Makan daripada makanan yang halalan thayyiban. Mau pakai adab 1000 adab kalau makanannya haram percuma. Jadi yang pertama makanannya halalan thayyiban. Yang kedua an-niyatu bil akli litakwiyati ala ibadah. Yang kedua apa? Jangan lupa niat. Kalau mau makan niatnya apa? Untuk mendapatkan kekuatan dalam beribadah kepada Allah. Ya Allah, saya makan supaya tubuh saya tambah kuat untuk beribadah kepada dirimu. Maka makannya dapat pahala. Bukan cuma sekedar ngenyangkan perut, tapi diniatin makan supaya mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cuci tangan dulu sebelum makan. Nah, ini sunnah. Cuci tangan sebelum makan supaya kalau ada kotoran-kotoran, ada bakteri nggak ikut masuk ke dalam perut kita. Jadi cuci tangan dulu sebelum makan. Kemudian yang keempat, naruh tempat makanan itu pakai sufrah. Kalau makannya di atas apa namanya? Duduk di bawah kita pakai sufrah. Supaya nggak kececeran. Supaya makanannya tidak jatuh-jatuh, pakai taplak lah. Ini daripada adabnya orang yang makan. Al-julus jathiyan ala rukbati wa ala dhahril qadamain. Jadi kalau mau duduk, misalnya kita makan di bawah ya, lesehan. Itu bagusnya duduknya seperti apa? Kedua telapak kaki kita dudukin. Jadi seperti orang atahiyat pertama, kedua telapak kaki kita dudukin. Atau telapak kiri kita dudukin, yang kanan kita angkat. Nah, itu tata cara sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau makannya lesehan. Kemudian ar-ridha bil mawjud minat ta'am. Merasa cukup, merasa ridha dengan apa? Makanan yang ada dan tidak mencacatnya. Kalau suka dimakan, kalau tidak suka ditinggal, tidak usah dimakan. Nerimo. Ya punyanya nasi sama ikan asin, ya sudah, makan. Tidak mau tinggalan. Mau makanan. Jangan dicacat. Kau suka, kau makan, kau enggak. Jangan terus nyacat. Bendino keimangan iki terus kapan pinter ya? Nah, malah. Yang punyanya itu mau gimana? Suka makanan, enggak suka, enggak usah dimakan. Yang kau cacat ini kalau kau kirimkan ke negeri yang saat ini orang-orangnya enggak bisa makan, mereka bersyukur. Dan itu mewah buat mereka. Jadi jangan sampai kita menyacat kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau bisa berusaha tangan banyak ketika makan. Maksudnya tangan banyak apa? Ajak orang. Jadi nggak makan sendiri. Kalau bisa juga mengajak orang lain. Kalau mampu mengajak orang lain untuk makan bersama dengan kita. Kemudian dimulai dengan bismillah. Baca doa bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nasiya fi awwalihi falyaqul bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kalau lupa sudah terlanjur makan, ya Allah saya belum makan, belum baca bismillah, maka saat itu baca bismillahi awwalihi wa akhirihi. Itu kalau lupa. Tapi kalau bisa diusahakan jangan lupa. Kalau sudah terbiasa orang itu nggak makan kecuali baca bismillah, nanti ke depan nggak pakai lupa. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaannya. Tapi kalau seandainya lupa, ketika teringat langsung baca bismillahi awwalihi wa akhirihi. Supaya makanan yang masuk berkah, setan nggak ikut makan bersama dengan kita. Al-akal bi thalathati asabi'. Nah, ini yang diajarin sama Nabi Muhammad. Nabi kalau makannya pakai 3 jari. Kalau kita 5, ya kan? Kayak megang bola kasti.
begitu nyauk 5, kalau Nabi Muhammad 3, supaya memakannya sedikit. Jadi kalau makan beliau dengan thalatha asabi', ya kalau kita bisa ikutin lebih bagus, tangan kanan ya, dan makan yang ada di sekelilingnya, yang ada di sebelah-sebelahnya, nggak nyomot yang jauh-jauh. Saya nggak bisa kalau 3, luput terus. Ya sudah, makan pakai tambah nggak apa-apa. Kalau mau ngikutin sunnah Nabi bagus. Karena terlalu banyak masuk kan, saya pernah ngeliat video, ya Allah di mana nggak tahu. Makanan satu piring itu bisa dijadikan satu tangan, kemudian langsung dimasukkan semuanya, itu malah bahaya. Tapi kalau diajarkan sama Nabi Muhammad itu pasti istimewa. Kadang juga ada orang beli nasi pecel yang sedikit itu satu bungkus tuh bisa langsung diemplok semuanya. Malah pamer-pameran loh, ngemploknya paling hebat, bisa ngemplok oke. Nah, malah bahaya kok. Tapi makan sedikit-sedikit supaya tubuh kita bisa nerima, karena kita termasuk daripada adabnya orang yang makan itu apa? Ngunyahnya yang sempurna. Jadi dikunyah sampai sempurna baru ditelan. Itu termasuk adabnya orang yang yang makan. Kemudian tidak meniup, baik makanan ataupun minuman yang panas tidak ditiup. Nah ini minumannya masih panas, ya tunggu dingin baru kau minum. Makanannya masih panas, ya kau tunggu dulu sampai dia dingin. Jangan kau tiup, nggak baik. Ditiup nggak baik, ditunggu sampai dingin baru diminum. Kalau minum mau 3 kali juga nafasnya di luarnya gelas. Nafasnya di luarnya gelas. Nah itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau adab-adabnya makan. Dan hindari kenyang yang berlebihan. Kenyang banget hindari, jangan sampai makan tuh sampai kenyang banget, justru itu malah membahayakan tubuh manusia, dan itu nggak dituntun atau nggak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selesai makan baca doa, setelah itu cuci tangan dan mulut. Tangannya dicuci, kemudian mulutnya dicuci. Nah ini sebagian daripada adab-adabnya makan. Adab-adabnya makan yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar Ibn Khattab beliau berkata, "Iyyakum wal bitnata." Hindari kekenyangan, kata Sayyidina Umar. Fa innaha thiqlun fil hayah. Karena kekenyangan itu bikin berat. Tubuh kita itu berat. Bukan berat karena kegemukan saja, diajak ibadah ya berat, diajak yang atau sifatnya ketaatan ya berat. Orang kalau kekenyangan itu diajak apa aja berat. Kemudian beliau katakan wanatnun fil mamat, dan menjadi busuk pada waktu mati. Jadi jangan banyak-banyak kalau makan. Tapi seperlunya untuk menghilangkan rasa laparnya. Dan dikatakan oleh Luqman Al-Hakim, perut manusia atau lambung manusia itu kalau penuh maka pikirannya akan bumpat. Pikirannya akan bumpat. Kemudian kebijaksanaannya pun juga seperti bisu. Waqa'adatil a'dha'u anil ibadah, dan tubuh itu susah untuk diajak ibadah, malas. Tapi kalau orang sedikit makan, dia justru malah, kita lihat para ulama kita lah, ulama kita itu cerdas-cerdas, tidak ada yang makannya banyak, yang kekenyangan tidak ada. Apalagi orang mau ngapalin Quran, biasanya gurunya pertama kali bilang apa? Hindari perbuatan maksiat, karena maksiat itu bikin lemah hafalan dan bikin hilang hafalanmu. Yang kedua apa? Jangan banyak makan. Orang mau ngapalin Quran mesti kuncinya itu, jangan banyak makan. Kebanyakan makan sampai terlalu kenyang justru bikin lupa, terus bikin daya hafal ini susah. Karena orang kalau banyak makan, nah itu tadi menjadikan apa? Namatil fikrah. Jadi pemikiran itu cuma tidur, buntu. Orang kalau kekenyangan disuruh mikir apa aja malah susah, buntu. Berbeda dengan orang yang tidak kenyang. Dan masih banyak adab-adab yang disebutkan dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW, juga perkataan-perkataan para ulama yang menjelaskan kepada kita tentang sesuatu yang bersangkutan dengan makan dan minum. Dan Nabi Muhammad dulu ketika hijrah, beliau sempat lewat ke rumah salah seorang wanita namanya Ummu Ma'bad. Nabi Muhammad mau beli makanan karena beliau kehabisan bekal, tapi Ummu Ma'bad gak punya makanan. Nabi kemudian ngelihat ada kambing kurus. Kata Nabi Muhammad, ini ada susunya. Gak ada ya Rasulullah. Gak ada wahai saudaraku. Dia gak tahu kalau itu Nabi Muhammad. Kambing ini kurus, gak punya apa-apa, yang dimakan aja gak ada, gimana diperah. Tapi karena Nabi Muhammad punya mukjizat, ketika disentuh sama Nabi diperah, maka keluar air susunya.
Sampai Nabi minum, sahabatnya minum, disisain buat Ummu Ma'bad, disisain buat rumahnya Ummu Ma'bad. Jadi sampai suaminya Ummu Ma'bad itu ketika datang kaget lihat ada susu. Dari mana kau dapat susu ini? Wong kambingnya nggak bisa diperah. Dia bilang apa? Ada orang yang disebut sama Ummu Ma'bad sebagai rajulun mubarak, orang yang bawa berkah. Tadi lewat ke sini mampir, diceritakan. Kata suaminya, oh itu pasti orang yang dicari, dikejar-kejar sama orang Quraisy. Kata suaminya Ummu Ma'bad, kalau sahabat saya sampai berjumpa dengan orang tersebut, saya mau ikut sama orang itu. Karena dia ngelihat mukjizat dan keberkahan yang datang dari Nabi besar Muhammad SAW. Dan akhirnya ketemu Ummu Ma'bad dan suaminya kemudian ke Madinah setelah itu dan berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita tadi disuruh apa? Merhatikan apa yang masuk ke dalam perut kita. Kalau haram, bahayakan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah, beliau lapar, kemudian datang pembantunya bawa makanan, dimakan sama beliau. Yang bawa makanan tanya, tumben Anda tidak tanya makanan ini dari mana? Biasanya sebelum beliau makan, saking hati-hatinya beliau nggak mau makan kecuali halalan thayyiban, beliau itu tanya dapat dari mana makanan ini, dari mana. Nah ditanya sama pembantunya, kok tumben Anda ini tidak nanya? Biasanya kan nanya sama Sayyidina Abu Bakar, dapat dari mana kau makan ini? Dari bait fulan. Sayyidina Abu Bakar takut, ragu, takut ada syubhat di makanan ini. Maka beliau masukkan tangannya ke dalam mulut, dimuntahkan makanannya. Sampai ditanya, kenapa kok kau sampai bersusah payah seperti itu mengeluarkan makanan? Kata Sayyidina Abu Bakar, andai saja makanan yang masuk dalam perut saya tadi nggak bisa keluar kecuali dengan roh saya juga ikut keluar. Maksudnya disogok tadi sampai harus roh saya keluar. Bukan berarti bunuh diri diperbolehkan, tidak ya. Ini perumpamaan dari Sayyidina Abu Bakar. Andai saja nggak bisa keluar kecuali roh saya juga harus ikut keluar, pasti akan saya lakukan. Karena apa? Saking takutnya perutnya kemasukan makanan yang haram. Karena dikatakan oleh Rasulullah apa? Naru aula bih, tempat yang paling cocok baginya dari neraka bagi orang yang kemasukan makanan yang haram. Takutnya para sahabat sampai seperti itu. Jadi jaga dirinya supaya tidak kemasukan makanan kecuali yang halal dan thayyiban. Rabi'atul Adawiyah itu ketika usianya 6 tahun diajak makan sama bapaknya. Bapaknya datang bawa makanan, dia diajak makan. Ditanya sama Rabi'ah, 6 tahun sudah tanya sama bapaknya, halal apa haram? Kata bapaknya, kalau haram terus gimana? Kita nggak punya makanan kecuali ini kok. Kalau dalam fikih kan ada pembahasan tentang itu. Tapi bapaknya mau nguji anaknya yang usia 6 tahun ini. Kalau haram gimana? Terus kita mau makan apa? Kata Rabi'ah, lebih baik saya sabar di dunia, menahan rasa lapar daripada harus bersabar atas siksaan Allah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 6 tahun sudah takut, nggak mau kemasukan makanan kecuali yang halal. Nah, ini pendidikan siapa ya? Pendidikan orang tuanya yang soleh. Kalau orang tuanya sudah didik dari anak kecil, anak itu kecil tentang pentingnya memperhatikan apa yang masuk ke dalam perut, maka anaknya akan jaga. Karena terkadang anak kita itu walaupun sudah besar main comot aja makanan. Masuk rumahnya orang tidak dipersilahkan, buka toples makan. Ya kita kadang juga masuk rumahnya orang buka toples makan. Iya kalau yang punya rela, kalau nggak ngikhlas kan, ini dagangan pesanannya orang. Lu saya nggak tahu tak pikir suguhan, takut dhisik makane, nggak terus main ngambil. Nah kalau yang punya rumah nggak ikhlas gimana? Atau tiba-tiba itu ketinggalan punya orang, repot lagi tuh. Ketinggalan punya orang, orangnya sudah pulang ke Bandung, nah repot lagi ya. Maka kalau mau makan juga minta izin, supaya kita tahu betul yang masuk ke dalam tubuh kita halalan thayyiban. Kemudian dalam kitab ini ditutup juga dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab itu dulu pernah jalan kepanasan, panas, haus. Orang tadi kalau minum itu langsung kan bahaya, justru malah buat ginjalnya. Nah beliau singgah ketika memasuk di pintu Madinah, singgah di sebuah kemah. Ada anak kecil dimintai minum sama Sayyidina Umar. Ada air nggak? Ada. Tapi anak kecil ini ngelihat Sayyidina Umar keringetan, kehausan, maka dia ambil tempat air minum, kemudian dia ambil potongan-potongan daun, potongan-potongan tanaman. Jadi diambil sama dia, dimasukkan ke airnya. Kemudian Sayyidina Umar minumnya sedikit pelan-pelan supaya tidak ada daun yang masuk. Maka Sayyidina Umar kemudian tanya sama anak itu, kenapa kok ini dimasukin daun? Ya karena orang yang sedang kehausan banget itu biasanya nggak kontrol, pengen minumnya cepat-cepat, diteguk banyak-banyak supaya ngisi perutnya karena kehausan, dan itu malah membahayakan ginjal.
Maka ketika dikasih potongan daun tadi sama anak tadi, justru malah menjadikan Sayyidina Umar minumnya nggak diteguk langsung, tapi akhirnya menjadikan beliau minumnya pelan-pelan, menghindari dari potongan-potongan tangkai daun tadi supaya nggak masuk ke mulutnya. Akhirnya minumnya sedikit-sedikit, yang masuk sedikit-sedikit nggak bahaya bagi lambungnya. Nah, ini nunjukin kecerdasan anak itu. Jadi nyelamatkan. Nah, kita kalau lagi pas kehausan banget, apalagi bersepedaan, haus langsung minum air 1 liter, gelegek semuanya, malah meloro. Makanya kita kadang kalau pas olahraga minum air tuh lari kan sakit sini. Nah, itu kan karena tidak baik. Kalau minum sedikit-sedikit. Pokoknya kalau kita ngamalkan apa yang diajarkan sama Nabi Muhammad, selamat, sehat. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.